Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam kifalik. warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustaz Alhamdulillah. sehat saja di sana sama keluarga. Amin. Bagaimana hukumnya kalau perempuan yang mengerjakan badal haji, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi badal haji itu yaitu orang mengerjakan hajinya orang lain ya. Jadi di dalam Islam boleh ketika seseorang menggantikan hajinya orang lain. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya jika yang menggantikan hajinya itu adalah seorang perempuan, boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh ya. Karena di zaman Nabi pun ada seorang perempuan yang menggantikan haji ayahnya ya. Itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Di sana disebutkan bahwa ada seorang perempuan Khas'am bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun." Sesungguhnya saya itu, kata perempuan tersebut, mempunyai seorang ayah yang sudah sepuh, sudah tua. Alaihi faridatullahi fil haji, dan ayah saya itu sudah mempunyai kewajiban haji, kata perempuan tersebut. Wa huwa la yastati'u an yastawiya ala dhahri ba'irihi, sedangkan orang tua saya itu tidak mampu berdiri tegak ketika naik di punggung onta. Jadi kalau disederhanakan, orang tuanya itu tidak mampu naik kendaraan karena mungkin sudah tua, sudah banyak penyakit, biasanya seperti itu kan. Jadi dia itu pingin minta pendapat Rasulullah. Saya itu, kata perempuan tersebut, mempunyai orang tua sudah sepuh dan dia itu sudah mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak mampu naik kendaraan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tersebut, fahujja anhu, hajikan orang tua tersebut. Nah, berdasarkan hadis ini maka boleh seorang perempuan menghajikan orang lainnya, atau yang disebut haji badal ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin menghajikan orang lain, dia harus memperhatikan syarat-syaratnya ya. Di antaranya ketika orang tersebut ingin menghajikan orang lain, pertama dia harus sudah melaksanakan ibadah haji ya. Itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kata Ibnu Abbas bahwa anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an subrumata, bahwa kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan ketika berhaji, laki-laki tersebut mengatakan labbaika an subrumah. Faqala, maka Rasul bertanya kepada laki-laki tersebut, man subrumatu, siapakah subrumah itu, kata Rasul. Qala, maka laki-laki tersebut menjawab, akhun li au qaribun li, dia itu adalah saudaraku atau kerabatku, kata orang tersebut. Qala, maka Rasul berkata lagi kepada orang tersebut, hajajta an nafsika, apakah kamu sendiri sudah berhaji? Qala, orang tersebut menjawab, la, belum. Maka Rasul berkata kepada orang tersebut, hajja an nafsika summa hajja an subramata, hajikan dulu dirimu, kemudian baru kamu menghajikan subrumah ya. Nah, ini dalil yang menjadikan syarat bahwa ketika seorang ingin menghajikan orang lain, maka dia sendiri harus sudah melaksanakan ibadah haji ya. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ketika dia menghajikan orang lain, maka tidak boleh menghajikan lebih dari satu orang, tidak. Sebab sekarang banyak orang yang menjadi mafia badal itu, dia itu menghajikan 5 orang, 10 orang, 50 orang. Jadi semua orang dihajikan oleh dia, itu tidak boleh ya. Jadi haji badal itu menggantikan hajinya orang lain hanya untuk satu orang. Kemudian syarat yang ketiga, jika yang menggantikan haji tersebut adalah seorang perempuan seperti yang ditanyakan tadi, maka hendaklah si perempuan itu ditemenin atau dibarengi dengan mahram ya. Meskipun ini ada khilaf di kalangan ulama,
apakah perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh harus dibarengi dengan mahram atau tidak, maka kami menganjurkan agar si perempuan tersebut hendaklah ditemenin atau dibarengi dengan mahram ya, karena diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu salasan illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang perempuan melaksanakan perjalanan lebih dari 3 hari kecuali dibarengi dengan mahram ya. Jadi kalau perempuan tersebut ingin menggantikan haji orang lain, hendaklah dia itu dibarengi atau diiringi dengan mahram ya, kecuali kalau perempuan tersebut sudah tua ya. Dan kalau tidak salah di Arab Saudi pun memang ada peraturan bahwa ketika seorang perempuan ingin berhaji atau menghajikan orang lain, maka dia wajib dibarengi dengan mahram ya, kecuali wanita yang sudah tua ya. Kalau tidak salah 40 tahun atau 50 tahun ke atas itu boleh tidak dibarengi dengan mahram ya. Nah jadi seperti itu ketika seseorang ingin menghajikan. Nah jadi mungkin seperti itu. Jadi perempuan yang menggantikan haji orang lain itu boleh karena ada dalil, tetapi dia harus memperhatikan syarat-syaratnya ya. Nah mungkin seperti itu. Allahu a'lam.